Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita kembali bisa melanjutkan materi tentang ilmu tata bahasa Arab atau tentang ilmu nahwu dasar. Ya, di bab sebelumnya ataupun di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bab kalam atau bab kalimat dan pembagiannya yang sudah kita jelaskan juga. Sedangkan pada pertemuan kali ini materinya kita lanjutkan dalam bab i'rab. Bab i'rab ini secara sederhana dapat kita pahami adalah di mana kita dapat menentukan kedudukan atau posisi sebuah kata dalam kalimat. Ya. Sehingga dengan tahunya kita posisi ataupun kedudukan sebuah kata dalam kalimat, sehingga kita dapat memahami maknanya dengan baik dan benar. Dalam bahasa Indonesia misalnya, kita kenal dengan ada istilah subjek, predikat, dan objek. Nah, dalam bahasa Arab pun seperti itu. Hanya saja bahasa Arab, tata bahasanya lebih rumit dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Baik, kita lanjut ke pengertian daripada bab i'rab ini. I'rab adalah perubahan akhir kata karena masuknya amil. Apa itu amil? Amil ini adalah sesuatu yang menyebabkan kata tersebut berubah akhirnya. Baik itu secara lafaz, artinya tampak perubahan di akhirnya tersebut, atau secara takdir. Ya, takdir artinya tersembunyi, artinya tidak tampak perubahannya. Misalnya, hadza kitabun. Coba lihat di kata kitabunnya. Di sini kitabun akhirnya, akhir kata ini yaitu huruf ba, itu harokatnya dhammatain, dhammah, ya, bun. Kenapa? Karena ada amil. Nah, amilnya apa? Yaitu haza. Jadi haza ini disebut sebagai amil yang menyebabkan kata kitabun berharokat dhammatain. Kemudian pada contoh yang kedua, qara'tu kitaban. Kata kitabun dalam contoh yang pertama berbaris dhammatain, sementara dalam contoh yang kedua atau pada contoh yang kedua itu harokatnya fathatain. Dari dhamma berubah menjadi fathah. Kenapa? Karena berbedanya amil yang masuk. Amilnya adalah qara'tu. Sehingga setelah kata qara'tu ini, kitaban ini harus berharokat fathatain. Maka qara'tu ini juga disebut dengan amil. Kemudian yang contoh yang ketiga, launu kitabin abyad. Perhatikan lagi kata kitabnya, kitabin. Warna buku ini adalah putih. Kata kitabin berharokat kasratain. Kenapa? Amilnya berbeda. Sehingga kedudukan kata kitab dalam kalimat ini pun berubah. Sehingga akhirnya pun berubah secara jelas, secara lafaz. Nah, inilah yang disebut dengan i'rab, berubahnya harokat atau berubahnya bentuk akhir sebuah kata karena berbedanya amil yang masuk di dalam kata tersebut. Contoh fi'il misalnya. Tadi contoh isim, nah, sekarang contoh fi'il. Perhatikan. Pertama, yajlisu, duduk, ya, atau sedang duduk. Kemudian kata yajlisu ini dimasuki oleh an. Maka harokat yajlisu berubah menjadi yajlisa. Kenapa? Karena amil yang masuk itu berubah, maka kata yajlisu menjadi yajlisa. Kemudian contoh yang ketiga, la tajlis. Dari yajlisu kemudian masuk amil an menjadi yajlisa, kemudian yang ketiga menjadi
la tajlis. Karena ada la. Jadi berubahnya amil, berubahnya penyebab, maka berubah juga harokat atau berubah juga bentuk akhir kata tersebut. Nah, i'rab atau perubahan ini hanya berlaku pada isim dan fi'il, sementara pada huruf itu tidak berlaku. Jadi hanya bisa kita i'rab, artinya yang bisa berubah itu hanya isim dan fi'il. Selanjutnya kita lanjut pembagian i'rab. Jadi i'rab ini terbagi 4. Ya, yang pertama raf'un atau rafa, kemudian nasbun, nasab, yang ketiga khabdun atau khafat, yang keempat adalah jazam. Jadi i'rab sekali lagi terbagi 4, rafa, nasab, khafat, jazam. Maka kata yang masuk dalam kategori rafa maka disebut dengan marfu'. Kemudian masuk dalam kategori nasab disebut dengan mansub. Masuk kategori khafat disebut dengan mahfud atau majrur. Kemudian masuk kategori jazam maka disebut dengan majzum. Nah, inilah pembagian dari i'rab, di mana nanti ada lagi penjelasan-penjelasan tentang i'rab ini yang lebih detail ya, seperti tanda-tanda i'rab dan seterusnya. Nah, dari 4 i'rab ini, 4 pembagian i'rab, tidak semuanya bisa masuk ke dalam isim fi'il ataupun fi'il. Isim hanya bisa masuk ke rafa, nasab, dan khafat. Jadi kata isim tidak bisa jazam. Ya, sekali lagi isim hanya bisa rafa, nasab, dan khafat, dan tidak bisa jazam. Sementara fi'il hanya bisa rafa, nasab, dan jazam, dan tidak bisa masuk ke dalam kategori khafat. Nah, mungkin ada yang bertanya, apa itu rafa, apa itu nasab, apa itu jazam? Nah, nanti akan kita bahas dalam pembahasan berikutnya. Baik, untuk pertemuan kali ini atau untuk pembahasan kali ini saya kira cukup. Jangan lupa terus didalami, dibaca lagi referensi-referensi, dan banyak berlatih, karena pada dasarnya ilmu nahwu ini, ilmu tata bahasa ini harus diiringi dengan praktek dan tidak hanya sampai pada tatanan teori saja. Karena untuk memahami lebih baik, lebih detail, harus teori-teori yang sudah kita pelajari harus banyak dipraktekkan. Dan kuncinya untuk masuk ke bab-bab berikutnya, penjelasan berikutnya adalah pada bab i'rab ini. Jadi pahami dulu bab i'rab ini secara baik, dan ini adalah dasarnya. Ketika ini sudah paham, nanti kita bisa untuk memahami bab-bab berikutnya, seperti rafa itu apa, nasab itu apa, khafat itu apa, dan jazam itu apa. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.